Oleh karena itu kita akan mencari tahu seperti apa cara kita memasarkan melalui dunia digital, dan kita hari ini undang salah seorang pakar digital di Kabupaten Jember, dan beliau hari ini konsep mendampingi sekolah SMK se-Provinsi Jawa Timur di dalam pengembangan kewirausahaan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Imran Zimani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib kita bersyukur pada hari ini bahwa kita mendapat nikmat yang luar biasa, bisa silaturahmi bersama. Karena silaturahmi itu bagian daripada nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua setiap saat. Mengutip dari Al-Hikam, kalau kita mengucapkan satu kata, di situ ada jutaan rahmat. Nah, hari ini sebelum saya minta materi, ya kan masih lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, wabil khusus kepada Kiai Siratul Mustaqim. Saya sendiri tertarik kepada filsuf beliau itu memiliki aura bisnis yang kata Bos Bahar itu di dalam Al-Hikam. Al-Hikam itu kan kajian bisnis kitab dalam. Oh iya, saya belakangan ini lagi mendalami kajian Al-Hikam bisnis dari Bos Bahar. Dan kebetulan saya disuruh membuat kajian bisnis Al-Hikam dari sisi bisnis. Sementara kita semua akan tahu bahwa Al-Hikam itu kitab tasawuf yang tidak boleh diajarkan kepada santri muda, tapi cukup pada kiai-kiai, pada ustadz, selevel ustadz atau selevel kiai-kiai muda. Saya sudah dari 266 ayat Al-Hikam, ternyata di sana ada lebih dari berapa ya? Ya, hampir 266 ayat itu adalah kajian bisnis. Saya baru tahu. Tahunya dari mana? Setelah saya ngaji pada Gus Bahar. Kebetulan saya pecinta Gus Bahar dan saya sering ke sana. Ya bukan saya santrinya, bukan. Saya santri YouTube-nya aja. Dan kebetulan sama teman-teman jamaah sering kadang-kadang ke sana. Ya kita sobat-sobat. Al-Hikam itu memiliki kajian bisnis. Kalau itu di floor kepada pesantren, dan ini sebelumnya saya pernah membuat review bahwa Gus Bahar itu adalah menurut saya dan sama teman-teman, Imran, menurut kamu Gus Bahar itu apa? Gus Bahar menurut saya itu wali syariat di era digital. Wali syariat di era digital yang harus mentransformasi syariat menjadi sebuah konspirasi bisnis besar untuk pesantren. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Hari ini saya terangkan. Sebelumnya adalah bahwa kalau bicara OPOP, intinya nyambung. OPOP itu tidak jauh dari Gus Govirin, kan ya? Tidak jauh dari Gus Govirin. Sekretaris OPOP Sekjen Provinsi Jatim. Gus Govirin itu otaknya cemerlang dan cerdas, menurut saya bagus. Kecerdasan intelektual dan thinking bisnisnya bagus sekali. Untuk membesarkan OPOP, melihat potensi pesantren yang harus dibesarkan, harus didampingi, maka Gus Govirin melalui bantuan Ibu Gubernur dan menggandeng seluruh milenial santri berbasis digital serta santri berbasis Al-Quran digital yang mampu menerjemahkan dalam konsep bisnis. Sehingga Gus Govirin membentuk IC. Ada yang tahu? IC itu Asosiasi YouTuber Santri Indonesia. Nah, yang sudah memiliki studio 5, salah satunya Masjid Al-Akbar itu dikelola oleh IC. IC ini kemudian mengambil ketua umumnya Gus Hilmi, alumni pondok dari Jombang ya. Dan kemudian menggandeng gus-gus yang lainnya yang berbasis digital di Jawa Timur. Pembinanya Atta Halilintar nomor 1, kedua Raffi Ahmad, ketiga Anang Hirmansyah, kelima Gus Miftah, yang keenam Ibu Hovifah. Anggarannya saya tahu bocor kalau cerita. Mengapa? Karena di OPOP itu ada triliunan uang. Tetapi
kalau mau mengambil harus pakai manajemen dan sistem. Tidak bisa langsung diambil habis. Mengapa? Karena kata Gus Bahar, kembali Gus Bahar, para pondok pesantren itu belum mengamalkan al-hikam ayat-ayat dasar. Yang pertama apa? Nanti kalau apa itu bahasa Arabnya mau pada kiai. Sesungguhnya amal itu bermacam-macam, sehingga asupan hati juga bermacam-macam. Kan begitu? Ya al-hikam dasar-dasar pertama. Kira-kira al-hikam berapa? 10 berapa ya? Artinya bahwa bisnis itu bermacam-macam yang nggak bisa dihitung. Sehingga kata al-hikam, apapun yang kamu lihat itu adalah peluang bisnis. Ketika engkau berpikir bisnis, ketika engkau berpikir rahmat, maka apa yang kamu lihat itu adalah rahmat Allah. Maka ketika kamu syukuri dan bertafakur, tidak usah berdoa. Hidupmu dijamin oleh Allah. Kalau engkau berdoa berarti engkau mengajak Tuhan Allah. Kamu ajak konspirasi mengikuti nafsumu, maka bisnismu akan gagal. Ini kajian bisnis, ahlikam bisnis, ya. Jadi kesannya seorang kiai, saya bukan ahli-ahlikam, saya aja mondok aku ahlikam itu kabur. Bahasanya nggak kena, pusing. Wah santri bicara apa kiai ini? Bulat ngalor itu bicara ahlikam. Nah, saya tidak tahu mengapa sekarang saya ditunjuk salah satu kiai untuk menerangkan al-hikam analisis bisnis. Nanti boleh diikuti di channel YouTube saya. Boleh ya. 2 ayat al-hikam ini kalau dilakukan di pondok pesantren khususnya di Opop, maka Opop akan jadi titik-titik miliarder. Ini kata Gus Bahar. Gus Bahar itu hanya sentilan aja. Coba lihat YouTube-nya. Kemudian untuk mewujudkan bahwa itu amal itu bermacam-macam sehingga asupan hati itu sangat beragam. Karena itu artinya secara bisnis apa saja yang kamu lihat di sekitar kita itu peluang bisnis yang sangat besar. Ketika kita tidak memanfaatkan, sebenarnya kita sedang tidak mensyukuri rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Ditambah lagi, ketika engkau berkata satu kata, di situ ada nafasku kan? Ada aku katanya Allah begitu kan? Setiap nafas kita terucap di situ ada aku. Ketika engkau tidak tahu sebenarnya engkau menghina aku, tapi mengapa engkau masih berdoa gitu? Kan begitu? Mengapa engkau masih berdoa? Mengapa engkau masih meminta ke saya? Mengapa engkau tidak bersyukur saja atas nikmat yang ada di sekitarmu dengan bertafakur? Karena itu lebih terhormat daripada berdoa. Berdoa itu derajatnya di bawahnya bersyukur. Bersyukur di bawahnya tafakur. Sesungguhnya bersyukur dan bertafakur derajatnya di atas takwa. Kira-kira gitu ya? Ya. Nah, secara bisnis maka muncullah al-hikam di ayat berikutnya. Sesungguhnya tekadmu tidak akan mampu menembus dinding takdirnya. Itu al-hikam. Ini akan saya analisa secara bisnis. Artinya kita itu sudah ditakdirkan rezeki sama Allah paten. Kalau ini dimaknai, terus gak sama gawe, rezekinya ditakdirkan. Artinya ini pemanaan yang tidak menggunakan berpikir, yang tidak menggunakan pemanaan berpikir. Karena ketika tidak berpikir, padahal berpikir itu adalah wujud atau raganya dari berzikir. Jadi kalau kita berzikir tidak berpikir, artinya kita pasrah bongkoan ning pangeran. Ya, pasrah nyerah wis apa enake. Kayak Uwais dia. Tapi kita kan nggak mau jadi Uwais hidup dia. Uwais Al-Qurani, tapi gitu ya. Nah artinya tekadmu
yang kuat tidak akan mampu menembus bibit targetnya. Saya baru tahu. Tekad itu adalah amal kita ketika kita berbisnis. Saya ngomong bisnis ya, bukan ngomong sholat ibadah ya. Ketika kita berbisnis, tidak usah melihat kambing itu sukses, kopi ini baik, handicraft saya bagus, ini mewah, kita ikut-ikutan. Artinya kita dolim di situ. Mengapa? Karena kita sudah dikasih rahmat di sekitar kita. Di sekitar pondok kita banyak yang kita tolak. Kita lihat, saya kemarin di coaching untuk pondok di Magetan. Pondoknya besar sekali, lahannya luar biasa, kumuhnya 7 turunan. Kumuhnya ayam peliharaan kemana-mana luar biasa. Nah, akhirnya ya bagaimana kalau pondok ini saya bikin menjadi wisata sabta pesona berbasis iman itu sebagian daripada kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, anggota itu minal iman. Loh, kok bisa ini nanti akan mendatangkan uang besar. Saya masih melihat potensi sampah ya bersih. Akhirnya apa? Ayo santri-santri semuanya setiap hari mensyukuri nikmat Allah dengan cara bersih-bersih. Pagi 1 jam dibersihkan, ditata, dan kemudian itu banyak tanaman-tanaman yang keluar itu kita rapikan. Tanaman dirapikan, bunga ini, terus kita rapi. Rumput-rumput yang liar, rumput itu rahmat Allah, jangan dibakar. Salah Bapak Ibu. Rumput itu makhluk Allah yang punya hak untuk hidup. Sehingga rumput itu dicabut, ditaruh di tanam yang bagus per jenis. Ya, sehingga menjadi tatanan rumput dikasih nama bahasa Latinnya. Nanti pondoknya ada itu. Sehingga bahasa Latinnya dengan jelas, tanaman dengan jelas, ayam kumpul ayam, itik kumpul itik di dalam kandang itu sedemikian rupa, sebagus mungkin. Tanpa disadari saya mempelajari menjalankan konsepnya Pak Teguh. Sama, jadi ayam kumpul ayam, itik kumpul itik, gurami kumpul gurami, lahnya luas. Tertata rapi dalam 3 bulan. Apa yang terjadi? Maka saya memasukkan di 3 bulan dengan IC itu saya gandeng, maka pondok ini kita tidak usah berbisnis. Ini ada uang berapa di kas? Ada 10 juta, ya wis cukup. Ada uang 10 juta di kas, kita belikan kamera. Tugasnya santri di sini yang bagus itu setiap hari di video yang bagus, bisa di video, dimasukkan di channel YouTube-nya. Nah, di video yang bagus-bagus itu ketika kiainya tadi kan taklim dalam 24 jam direkam semua. Nah, jadi background-nya ngaji dan ceramah. Seperti saya memviralkan Pak Teguh, suara saya background-nya kambing, viral se-Indonesia. Nah gitu ya, sehingga menjadi bagus. Ternyata setelah diupload, di-share, ini bisa dijual, pembelinya banyak. Oh, ini ada peternakan kambing ya, ada peternakan ayam ya, ada peternakan lele, gurami dan seterusnya. Sekarang menjadi peternakan lele, gurami dan rumput pengembangan. Karena luas, memanfaatkan potensi ya. Jadi ada apa itu budidaya rumput dan macam-macam itu, pembelinya sekarang sudah kirim ke beberapa negara. Padahal saya dengar kalau nggak salah 1,5 tahun yang lalu di Magetan, kiainya sama ke rumah dan kebetulan itu teman, santrinya teman. Nah, mengembangkan dari potensi di situ, akhirnya apa yang terjadi? Dia sudah eksporter, bisa membuat rumah seperti ini untuk mentakinya, bikin warung lele, bikin warung gurami dan berbagai macam. Dan di live streaming di channel YouTube-nya dia, taklimnya terjadi sehingga santrinya melimpah ruah karena metode mengajinya diajarkan dan sekarang menjadi YouTubernya dapat uang, dimonetisasi. Kalau nggak salah sudah 25 juta per bulan. Sehingga santrinya semua, ustadznya semua, ustadz gajinya kan nggak tinggi. Betul? Nggak ada gaji ustadz gaji 15 juta. Kan nggak ada. Paling 500.000. Dan 2 juta kan begitu. Nah, itu rahmat Allah. Nah, sehingga ustadz-ustadznya, ustadz jangan khawatir.
1 tahun atau 2 tahun ke depan gaji Anda lebih dari 10 juta, saya jamin. Bener saya jamin. 10 juta. Ustaz kan punya HP. Setiap ngajar santrinya suruh merekam kayak saya itu. Nah, direkam. Nanti dipotong-potong, diupload di mana? Di TikTok, di YouTube, di channel YouTube Short sama video, diupload di sana. Ini pesan dari Gus Gofir ini bergabung sama IC. Sehingga nilai dakwah tampil luar biasa. Tanpa disadari si Ustaz tadi ada yang afiliasi produk. Suaranya bagus sudah, kamu minta afiliasi produk ini. Sampai sekarang gajinya lebih dari 10 juta. Pondok itu sudah tinggi nilainya. Sehingga rebutanlah orang mengajar di situ. Gajinya lali, gaji cukup. Karena metode mengajar begini dijadikan channel YouTube dapat banyak. Itu nanti saya sore yakin dapat 1 juta ya. Kamera kecil itu saya upload itu nanti berapa jam? Ya Pak, saya nggak perlu dibayar kalau ngajar. Sudah dibayar YouTube. Ya, nggak perlu dibayar. Saya ngajar dimanapun nggak perlu dibayar. Maka ilmu saya hibahkan ke pesantren untuk mendampingi, untuk mendesain konsep bisnis sampai ke digital marketingnya. Ini yang disebut namanya digital marketing berbasis content creator untuk menyambut era metaverse. Ya, sebentar lagi kan era metaverse Bapak Ibu 5-10 tahun lagi. Saya kalau mendengar era metaverse, pondok pesantren ini akan seperti apa nasibnya? Ya, nasibnya akan seperti apa? Pondok pesantren kita. Metaverse itu ada tahu Bapak Ibu? Metaverse itu begini. Saya itu manusia digital yang sudah dikeloni cipta kedua. Saya ini bisa mengajar di Amerika di mana-mana, tinggal saya kasih password saya ada di sana. Kalah ilmu jin. Karena saya di recovery DNA, di chip 1, otak saya ini dikloning, kemudian dijadikan sebuah chip. Ketika ini disetel, ya saya ngoceh di sana apa sesuai dengan kemudian pertanyaan, ilmu saya berbicara sendiri. Ya, ini kan orang hebat ya, bayangkan seperti itu. Sehingga chip saya ini karena saya masih 1, kemarin sudah diuji coba di Malaysia sama di Jakarta teman-teman. Imron, saya debat sama kamu begini, luar biasa ya. Kamu saya pancing tentang begini, debat. Masa iya, mana kamu debat sama saya asing. Saya di rumah ya santai gak tahu. Yang debat adalah recovery DNA saya secara digitalisasi itu dalam bentuk sebuah metaverse, sebuah blockchain berbasis blockchain aplikasi. Nah di situ melakukan perdebatan. Begitu juga pondok, harapan saya masuk di era metaverse. Wajib sebuah pondok menurut saya kegiatan taklim, mutaklim dan kegiatan santrinya diupload di YouTube. Karena pasti di situ dapat uang Bapak Ibu. Ya, ini kalau nanti dapat 50 juta beli kamera seperti itu studio kecil dan kemudian taklim-taklimnya direkam, kegiatan ngaji, kegiatan kebersihan, kegiatan bangun tidur, cara bangunkan tidur dan seterusnya itu diupload setiap hari. Pondok itu saya jamin, saya berani menggaransi tidak lebih dari 1 tahun sudah dapat uang 2 juta sampai 10 juta. Kalau 1 hari seperti itu menjadi 100 video. Ini masih dari itu. Ini belum mengelola bisnisnya. Apa yang ada di sekitar pondok itu dimanfaatkan. Dan kemudian apa saja yang menjadi bisnis? Makanan santri di situ sukanya apa? Masyarakat di situ apa? Ini kita supply. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu ngambil bisnis. Apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar sehingga pondok pesantren itu rahmatan lil alamin. Dan masyarakat sekitar memiliki potensi apa yang bisa ditarik di pondok, timbal balik. Yang dibutuhkan pondok apa, yang dibutuhkan masyarakat apa, timbal balik. Dan kemudian dari masyarakat yang bisa dikelola secara bisnis itu apa? Karena pondok pesantren itu anggarannya gak terbatas. Kalau sama-sama Bu Jofri gak ada batasnya anggaran. Tapi pondok mana yang mampu menangkap seluruh potensi bisnis ini? Karena di pondok itu ya wis kena ilmu apa? Ilmu ikhlas, ilmu ini dan itu, wis istilah itu ilmu warak dan seterusnya, repot gitu. Manajemen ikhlasnya repot. Nah, maka ibarat kamu kupas al-hikam berbasis bisnis. Nah, seperti tadi ya, saya masih mengupas di sampai ke ayat
30 ya, 30. Tapi dalam 1 bulan ini akan menjadi satu desain tentang Al-Hikam, kajian bisnis ya, kajian bisnis Al-Hikam. Nah, jadi Bapak Ibu, artinya ketika mau melakukan sebuah bisnis di pondok pesantren, harapan saya jangan pernah meniru. Karena meniru yang di sana kita tidak tahu basic kita, dasar kemampuan kita, dijamin gagal. Itu orang boleh. Salah menempatkan sesuatu kepada sesuatu yang salah. Itu dolim, kan gitu. Maka agar kita tidak dolim, yang ada di sekitar kita itu kita openi. Apa potensinya? Nanti makanya diundang kayak kata Go, diundang di sana. Apa yang bisa dikelola di sekitar pondok ini yang bisa dimanfaatkan? Maka diundang mentoring yang analisa bisnisnya kuat. Undang saya juga boleh gratis, nggak bayar ya. Karena saya sudah bayar kamera saya. Kamera saya yang membayar lebih mahal, bener, daripada Bapak Ibu bayar saya. Saya yakin Bapak Ibu bayar saya 2 juta nggak berani. Datangkan saya di ujung Bulsari kampung, nggak mampu bayar saya 2.500.000 seperti yang ngajar di seminar. Tapi rekaman saya datang ke pondok Bapak Ibu lebih 10 juta itu bayarnya. Ya. Jadi orang seperti saya dimanfaatkan itu harus gitu. Makanya saya ditarik di IC untuk mendampingi pondok pesantren. Oper itu harus dibesarkan dari sisi digitalisasi. Dan kemudian kegiatan dakwah ta'lim itu terstruktur memiliki rekam jejak digital sehingga di era metaverse pondok itu tidak dijajah oleh digital. Karena kalau pondok di metaverse nanti tidak dimasuki ranah digital, nilai pesantren itu habis. Nanti di era metaverse itu akan terjadi regionalisasi sistem. Karena sudah nggak ada HP Bapak Ibu ya. Metaverse itu sudah nggak ada HP. HP nanti kita itu saya suntikan di saya, recovery, udah saya tulis di layar. Bener nih, nggak ada HP. Bagi orang yang belum di recovery DNA, itu HP-nya dijadikan gel, kayak tepung itu gel saku. Ketika Bapak Ibu butuh layar, ditaruh di meja gelnya, kotak ditekan, jadi HP. Mau ditaruh di tangan begini, yang ngomong sama tangan. Tapi yang metaverse bergerak sendiri, saya tinggal mencari saya. Ini saya duduk di situ. Silakan bergerak dengan saya yang di situ aja. Saya main game atau main apa ngaji sendiri, ya. Silakan tanya apa saja sama dengan otak saya aslinya, yaitu metaverse. Nah, sulit kan zaman itu kan? Dan ini tidak lama, 10 tahun ke depan. Bahkan ada yang mengatakan 5 tahun di Indonesia yang sudah ikut Coca-Cola sudah ikut dan ikut metaverse. Hati-hati kalau bisnis dengan Coca-Cola. Ada kulkasnya Coca-Cola, seluruh informasi bisnis di sini masuk. Kulkasnya itu sudah mengandung sistem. Coca-Cola, Surabaya ada lagi itu Samsung, banyak yang sudah masuk. Iya, sudah masuk banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis itu anehnya perusahaan Yahudi semua. Informasi pesantren di sini dihabisin, hanya naruh kulkas. Hanya naruh freezer, dispenser, bahkan menaruh seperti ini. Walaupun itu bekas, di sana sudah merekam seluruh informasi apapun yang ada di sini. Karena ini sudah di recovery, digitalisasi. Ini ada berikut dan seterusnya. Kan habis pesantren kita. Maka mati-matian Gus Govirin sama Gus ini, ayo Pak Imron dampingilah pondok pesantren. Karena harus dibangkitkan. Semangat untuk bisnis kan sebentar lagi kiamat kan, gak jauh-jauh banget lah. Iya. Maka sudah dibuka sama Allah kan diobral. Mari kiamat betul-betul meletus, gak ada digital, dan kita naik kuda lagi. Kan begitu. Menurut sejarahnya. Artinya kiamat sudah gak lama, ilmu itu sudah diobral. Ilmu sudah diobral habis, uang diobral habis, karena ujukan berapa miliar, walaupun di pucuk gunung bisa ngambil Bapak Ibu. Uang ini saya kemudian diobral gak karuan juga. Wes gak ada gunanya sekarang itu bener. Saya orang yang mengerti digital, uang itu saya mau ngambil berapapun bisa, hanya menekan ini dan itu sudah ada artinya. Maka ini harus dimanfaatkan. Pondok pesantren berbasis digital harus memiliki rekam jejak digital yang tinggi. Begini, Google itu akan menggaji kita semua kalau kita setiap hari upload di Google, upload terus.
Seperti Anda sowan ke kiai, cilok pagi saya sowan, sore siwan. Lama-lama kiai siwan, saya seperti anaknya bisa kalah. Oh, Pak Imran saya ini luar biasa. Bawa ini setiap hari sowan. Nama kiai saya bantu. Sudah kiai coba kita. Apa yang terjadi? Kalau Anda disowani orang seperti itu, Google sama. Tidak perlu kontenmu apa elek, gak mikir, no mereka. Pokok upload aja di YouTube, di Google konten, wis dibayar awak. Gak usah ditang wes upload aja, gak apa. Live streaming lanjut aja, itu live aja, sudah. Karena ada live ada shot aja. Apalagi ini kan ada dakwah di pondok itu ribuan kalimat dakwah yang sangat luar biasa banyak yang diucapkan dan tidak ada rekam jejak digitalnya. Ini sangat disayangkan oleh Gus Mufirin, Gus Ilmi, piye Pak mengatasi ini? Ayo, mau itu harus ini menjadi kekuatan roh dakwahnya kita. Kita yang tahu, mereka itu nggak tahu, tapi kita beritahu bahwa itu dengan dakwah seperti itu akan membuat viral pondok pesantren dan itu nilai ekonomi bisnis yang lebih besar daripada buka minimarket. Betul itu. Kalau nanti subscribernya 1 juta Bapak Ibu, 100 juta pondok pesantren itu penghasilannya bulan. Subscriber saya itu 7.000, 5 juta sampai 10 juta 1 bulan. Padahal itu bukan bisnis saya. YouTube saya itu untuk menjelaskan ke pelanggan, ini loh produk saya, tasbih begini aja. Saya tidak, apalagi kalau sebut bisnis, wah gila. Mengapa ternyata view saya sudah 2 juta sekian. Secara subscriber seharusnya saya sudah 1 juta subscriber, ternyata tidak. Karena saya bukan berbisnis dari situ, tapi dibayar. Itu satu channel, saya memiliki 50 channel yang sudah mengumpulkan uang, ada dibayar 1 juta, ada dibayar 1.300 itu. Kalau di pondok dibuat begini sehari, kalau 1000 konten lebih, ya santri umpama di pondok ya ustaz kan boleh bawa HP, merekam setiap ngajar direkam disetorkan ke pondok. Dan ustaznya tadi diambil sendiri. Saya siapa manajemen itu, modalnya hanya Android aja, nggak perlu bagus lah. Ilmunya nanti saya cari, gampang, hanya tinggal copy paste aja. Ya. Artinya ini peluang bisnis yang mampu memasarkan seluruh potensi pondok pesantren. Modal HP pondok pesantren itu dipasarkan dengan YouTube saja, sama di TikTok, terus produknya apa saja di pondok pesantren itu laris manis terjual. Dia itu saja. Nanti Bukalapak Tokopedia kalah sama penjualan di YouTube. Ya, cukup begitu aja. Jadi menjual seluruh apa saja yang potensi di santri, budidaya apa saja lah, itu dijual di YouTube, diupload dan kemudian itu bagus. Salah satunya di Blok Agung itu terjadi. Namanya Benteng Kulon. Dia tiap hari salah satu Gus itu ada Gus Nyeleneh, ya Gusnya itu tiap hari tuh nggak mau ngajar, sudah berhenti dari ngajar kata abahnya. Tiap hari tuh mau vlog sampai kegiatan ngaji itu direkam, ya dapat uang banyak lah dia. Tapi masuk ke pondok, akhirnya di pondok dijadikan konten semua dan saya mendidik santri Blok Agung itu ustadz-ustadznya sekarang ini sudah berpenghasilan. Salah satunya lewat LPNU, dia pertama bisa beli HP, mana beli motor, sekarang mau beli rumah. Ustadz masih ya umur 18, masih umur 20 tahun lah, kuliahnya masih semester 2. Ya, ada. Jadi itu namanya 1. Tapi ingat, dari 100 orang yang berhasil 1 yang mampu menjiwai bisnis ini. Memang hidayah itu memang dari Allah ya. Lagi-lagi, makanya kalau mengacu pada Islam, sesungguhnya tekadmu itu tidak akan mampu menembus titik takdirnya. Karena tekad kita itu adalah amal kita. Yang jadi masalah adalah kita seringkali menghitung amal kita. Amal kita ini bermanfaat apa enggak? Amal saya lebih bagus apa enggak? Kamu itu amalmu seberapa banyak amalku. Dan begitu terus. Ketika melihat santri keluar gak tahu sholat, amalku rajin sholat tahajud, kacau. Sehingga kita sibuk menghitung amalnya. Padahal kita lupa, amalmu, tekadmu sebuah apapun tidak akan mampu menembus dinding takdirnya. Karena dinding takdirnya itu dikawal dan lebih mulia daripada rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu lebih tinggi daripada amal kita. Maka saya nggak mau masuk surga, cita-cita saya malu. Ya kira-kira begitu, saya malu. Masuk surga minta pahala, malu sama Allah. Ya Allah, aku masuk surga gak izin yang berapa.
apalagi ganjaran, nggak usah butuh ganjaran, PPN ganjaran, nggak butuh ganjaran. Sehingga begitu malu. Sampai sekarang saya nggak pernah berdoa Bapak Ibu, karena saya lebih senang bersyukur daripada berdoa. Kalau saya sakit apapun ya Allah sakit enggak, saya nggak minta sembuh ke Allah. Saya syukurin aja begini, saya sembuh sendiri alhamdulillah gitu. Ya kira-kira itu karena waktu, jadi membangun peluang bisnis itu sekarang sudah diobral oleh Allah belak-belakan. Mau diambil pondok dimanapun, saya boleh ditantang. Pondok Bapak Ibu di ujung gunung di pondok yang tidak ada potensi tandusnya itu bisa menjadi miliarder asal dikelola dengan serius. Insya Allah saya siap membantu, tapi tetap yang takdirkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu